Pasti sering lihat label ini kan, di mana-mana ada. Tapi sadar nggak, di balik simbol sederhana yang nempel di miliaran produk ini, ada sebuah ekosistem etis yang, wah, jauh lebih dalam dari sekedar urusan makanan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, ini tuh bukan sekedar stempel boleh dimakan, ini adalah sebuah janji, sebuah jaminan yang jangkauannya jauh-jauh melampaui apa yang ada di piring kita. Soalnya, pandangan umum kan seringnya mikir halal itu cuma daftar bahan-bahan yang boleh dan nggak boleh. Padahal, kenyataannya, ini adalah sebuah sistem kepercayaan yang komprehensif, sebuah kerangka etis yang utuh. Oke, biar lebih jelas kita selami lapisan pertamanya dulu ya, kita lihat prinsip intinya. Nah, ini dia dasarnya. Ayat ini benar-benar mengubah fokus. Poinnya itu bergeser loh. Bukan cuma soal apa yang kita konsumsi, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana produk itu dibuat, diproses, sampai akhirnya ada di tangan kita. Jadi, bagaimananya itu seperti apa sih? Well, semuanya itu dibangun di atas sebuah cetak biru, sebuah blueprint yang isinya prinsip-prinsip etis yang fundamental. Ini yang bikin beda. Kalau etika bisnis konvensional mungkin fokus utamanya ke profit ya kan? Nah, sistem ini beda. Dia mempertimbangkan 3 hubungan yang krusial banget. Ini adalah cara pandang yang holistik. Jadi, setiap keputusan bisnis itu punya pertanggungjawaban ke atas, kepada Tuhan, ke samping, kepada sesama manusia, dan juga ke lingkungan sekitar kita, ke planet ini. Lengkap. Prinsip-prinsip inilah yang jadi semacam DNA-nya. Mulai dari keadilan untuk semua pihak yang terlibat, terus ada prinsip anti pemborosan, ini kan relevan banget ya sama semangat green manufacturing sekarang. Lalu ada kejujuran, dan yang terakhir, jaminan kalau setiap produk itu harus membawa manfaat, bukan malah merugikan. Oke, prinsipnya udah dapet nih. Sekarang, gimana cara ini semua berjalan di dunia nyata, dalam prakteknya? Nah, jawabannya ada pada apa yang kita sebut rantai pasok halal. Coba bayangin deh, ini tuh kayak sebuah rantai integritas yang nggak boleh putus sama sekali. Setiap mata rantainya, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, produksi, sampai produknya ada di tangan Anda, itu semua harus dijaga ketat kehalalannya. Tapi, namanya juga rantai, pasti ada titik-titik lemahnya kan? Nah, disinilah letak risikonya, di mana integritas seluruh sistem ini bisa goyah. Nah, ini dia poin kuncinya yang sering banget orang lupakan. Proses itu sama pentingnya dengan produknya itu sendiri. Bahan yang awalnya halal bisa jadi haram hanya karena terkontaminasi di tengah jalan. Inilah yang disebut zona bahaya atau titik-titik kritisnya. Disinilah satu kesalahan kecil aja, kayak kontaminasi silang di pabrik atau bahkan pelumas mesin yang ternyata nggak halal, itu bisa merusak seluruh rantai kepercayaan yang udah dibangun. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata deh. Salah satu tantangan klasik di industri ini datang dari dunia farmasi, yaitu soal gelatin. Tapi, kerennya, justru dari tantangan inilah muncul inovasi yang cerdas. Ini jadi bukti nyata banget gimana tuntutan etis dan kebutuhan konsumen itu bisa mendorong lahirnya teknologi dan solusi baru. Nah, untuk menjawab tantangan kepercayaan yang makin kompleks di era modern ini, ekosistem halal sekarang nggak main-main. Mereka mengadopsi teknologi paling mutakhir. Kebayang nggak sih, prinsip-prinsip yang udah ada berabad-abad lamanya, sekarang dikawinkan sama teknologi canggih seperti blockchain, sensor IoT, bahkan AI dan QR Code. Perpaduan ini menciptakan level keterlacakan dan jaminan yang belum pernah ada sebelumnya. Sekarang, yuk kita geser sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Karena poin krusialnya adalah kita ini nggak lagi ngomongin pasar kecil-kecilan atau niche market. Ini adalah kekuatan ekonomi global yang masif. 7 triliun dolar, itu angka proyeksinya di tahun 2030. Skala ekosistem ini benar-benar luar biasa. Dan ini bukan cuma soal makanan, ini mencakup keuangan, kosmetik, pariwisata, dan masih banyak lagi. Peluangnya raksasa. Dan di dunia yang sekarang ini, di mana konsumen makin peduli, makin menuntut transparansi dan produksi yang etis, kerangka kerja halal ini justru menjadi sebuah keunggulan kompetitif yang sangat kuat, bukan lagi penghalang. Pada akhirnya, model ini menantang kita semua, nggak peduli apa latar belakang kita, untuk berpikir ulang dari mana sebenarnya produk yang kita gunakan itu berasal dan nilai-nilai apa yang sesungguhnya mereka wakili.